Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Micron merilis SSD Micron 9650 yang menjadi SSD Gen 6.0 pertama di dunia dengan kecepatan baca hingga 28 GB. SSD ini dirancang khusus untuk pusat data dan beban kerja AI dengan performa tinggi. Micron resmi meluncurkan SSD terbaru bernama Micron 9650 yang diklaim sebagai SSD PCIe Gen 6 pertama di dunia. Produk ini menawarkan kecepatan baca berurutan hingga 28 GB dan tulis hingga 14 GB, sehingga menjadikannya jauh lebih cepat dibandingkan SSD PCIe Gen 5 pendahulunya. Micron menyasar pasar pusat data dan server AI, hadir dengan performa acak tinggi sampai 5,5 juta IOPS untuk baca dan 900.000 IOPS untuk tulis. Varian tersedia dalam format E1.S dan E3.S, termasuk pilihan yang kompatibel dengan sistem pendingin cair untuk menjaga konsistensi performa di beban tinggi. Selain Micron 9650, perusahaan juga akan memperkenalkan SSD 6600 ION yang menawarkan kapasitas hingga 122 TB pada E3.S dan rencana kapasitas 245 TB pada paruh pertama 2026. SSD ini dirancang untuk pusat data AI berskala besar dengan efisiensi tinggi sekitar 1 Watt per 4,9 TB atau 37% lebih baik dibandingkan SSD tradisional untuk kapasitas setara. Hanya itu, Micron melengkapi portofolionya dengan SSD 7600 berbasis PCIe Gen 5 yang diposisikan sebagai solusi mainstream untuk beban data center sehari-hari. Semua produk ini dibangun menggunakan G9 NAND generasi ke-9 milik Micron, menegaskan posisinya sebagai pionir inovasi untuk memenuhi kebutuhan AI era modern. Berbagai sumber IDXNO. Pemirsa, Disney merilis trailer dan poster Zootopia 2 menampilkan kembalinya Judy dan Nick dalam misi penuh misteri, emosi, dan humor khas Zootopia. Sequel ini hadir dengan karakter baru, pesan sosial yang kuat, dan visual menawan, siap mengguncang bioskop November mendatang. Disney Animation resmi merilis trailer dan poster terbaru untuk Zootopia 2 yang dijadwalkan tayang pada November mendatang. Sequel ini menampilkan kembali Judy Hoops dan Nick Weldy dalam petualangan penuh misteri, humor, dan dinamika persahabatan yang kuat. Konsep cerita disiapkan untuk menjangkau penonton Gen Z dengan tema relevan dan visual yang semakin matang. Dalam trailer, Judy dan Nick terlihat harus mengikuti program Counseling Partners in Crisis yang menguji kekompakan mereka sebagai mitra. Ketika seekor ular berbisa muncul dan mengancam ketertiban kota, mereka kembali beraksi sebagai detektif untuk menyelidiki kasus paling rumit di Zootopia. Sentuhan komedi dan konflik emosional turut memberi kedalaman baru dalam kisah mereka. Zootopia 2 memperkenalkan tokoh-tokoh baru seperti Gary the Snake yang diperankan oleh Ke Huy Quan, Nibbles yang diperankan oleh Fortune Feimster, dan Dr. Firstby yang diperankan oleh Quinta Brunson, yang menambah warna pada alur cerita. Kombinasi karakter baru dan lama menciptakan dinamika unik yang segar, namun tetap bernuansa nostalgia. Penonton akan diajak tertawa sekaligus tersentuh lewat momen-momen emosional dan absurd. Pengisi suara utama seperti Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, dan Shakira kembali bergabung memastikan kontinuitas karakter tetap kuat. Disutradarai oleh Jared Bush dan Byron Howard, film ini menjanjikan eksplorasi lebih dalam terhadap isu keragaman, tanggung jawab sosial, dan persahabatan. Poster terbaru menampilkan siluet Judy dan Nick di atas kota, memperkuat kesan epik sekaligus emosional dari film ini. Berbagai sumber dari channel. Perusahaan perlengkapan olahraga Adidas berencana akan menaikkan harga produknya di Amerika Serikat. Langkah ini dilakukan setelah beban tarif baru dari pemerintah setempat yang diperkirakan menambah biaya sebesar 3,7 triliun rupiah pada paruh kedua tahun 2025. Perusahaan perlengkapan olahraga global Adidas memperingatkan bahwa pihaknya berencana akan menaikkan harga produknya di Amerika Serikat setelah beban tarif baru dari pemerintah negeri Paman Sam yang diperkirakan menambah biaya sebesar 200 juta euro atau sekitar 3,7 triliun rupiah pada paruh kedua tahun ini. Peringatan ini langsung berdampak terhadap pasar saham Adidas yang turun lebih dari 7% pada perdagangan Rabu waktu setempat, sekaligus memperpanjang penurunan total sejak awal tahun menjadi 23%. CEO Adidas Bjorn Gulden mengungkapkan bahwa kebijakan dagang Amerika Serikat yang berubah-ubah di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump telah menjadi tantangan besar bagi perusahaan.
Akibat ketidakpastian tersebut, Adidas memutuskan menahan revisi proyeksi pendapatan tahunannya, termasuk mengevaluasi ulang strategi harga setelah struktur tarif yang baru benar-benar final. Kondisi ini juga membuat Adidas menumpuk pengiriman ke Amerika Serikat sebelum tarif diberlakukan, sehingga menyebabkan inventaris perusahaan naik 16% menjadi 5,26 miliar euro per akhir Juni lalu. Meski menghadapi tantangan cukup besar, Adidas tetap mencatat pertumbuhan positif di lini lifestyle, terutama segmen sepatu casual dan busana santai yang naik mencapai 13%, dengan produk populer seperti model Samba dan SL72 dengan motif leopard, co-print, hingga versi metalik. Selain itu, kolaborasi eksklusif dengan band legendaris Oasis dalam rangkaian tur reuni juga ikut memberikan dorongan signifikan terhadap penjualan perusahaan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, sejumlah produsen mobil mewah Eropa berencana akan menaikkan harga jual di Amerika Serikat pada bulan Agustus 2025. Keputusan ini diambil seiring diberlakukannya tarif impor baru sebesar 15% dari sebelumnya 2,5% untuk mobil buatan Uni Eropa. Sejumlah produsen mobil mewah Eropa seperti Porsche dan Aston Martin mulai menaikkan harga jual di Amerika Serikat. Sering diberlakukannya tarif impor baru sebesar 15% untuk mobil buatan Uni Eropa mulai Agustus 2025, di mana tarif ini lebih rendah dari ancaman awal, namun tetap jauh di atas tarif sebelumnya yang hanya 2,5%. Sementara itu, langkah ini sekaligus menandai respon awal terhadap kebijakan dagang Amerika yang lebih proteksionis dan dapat menjadi sinyal bagi brand-brand besar lainnya untuk ikut menyesuaikan harga demi mengkompensasi beban tarif. Sebelumnya, produsen Porsche telah menaikkan harga jual di negeri Paman Sam sebesar 2,3 hingga 3,6% sejak bulan Juli lalu. Seperti diketahui, tarif tinggi Amerika Serikat telah memukul kinerja banyak produsen otomotif global, di mana Ford Motor melaporkan kerugian mencapai 800 juta dolar Amerika Serikat pada kuartal 2 2025. Disusul Nissan yang juga mencatatkan rugi kuartalan 535 juta dolar Amerika Serikat akibat tarif, restrukturisasi, serta lusunya penjualan. Adapun sejauh ini perusahaan otomotif besar seperti Mercedes-Benz, General Motors, dan Volkswagen belum menaikkan harga secara menyeluruh. Namun para analis menilai penyusuan harga kemungkinan akan dilakukan pada paruh kedua tahun ini, sembari berharap agar sektor otomotif mendapatkan perlakuan khusus dalam negosiasi tarif yang terlihat sedikit memudar. Berbagai sumber untuk IDX Channel.